Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal di kanal YouTube BSP Top. Bro and sis, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki dan dalam lindungan Allah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Saya saat ini bersama seorang tokoh Betawi, Babe Yahya. Kami bertemu di sebuah tempat. Silakan Babe Yahya menyapa teman-teman. Halo, selamat siang kawan-kawan di mana saja berada. Coba Anda lihat nih, Babe sedang wawancara dengan sahabat saya. Nanti Anda simak ya. B, ini saya mau cerita tentang Rano Karno. Ini B, saya punya fotonya, B. Wah, iya itu masih ada aja itu. Ini foto saya bersama Rano Karno tahun 1987. Ceritanya begini, B. Iya. Gimana tuh, Pak? Saya waktu kecil, B, sering diajak ayah dan ibu saya nonton film di bioskop yang waktu itu lagi ngetop-ngetopnya Rano Karno. Wah, Iya. waktu itu saya tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur deh. Waktu SD sering nonton film di bioskop dan saat itu saya sudah mengidolakan Rano Karno. Babe waktu kecil juga suka nonton film Rano Karno. Wah, emang paling hobi Pak pada waktu itu. Waktu usia Rano paling film pertama kali dia masih kecil, Sidul anak Betawi itu benar-benar asli itu. Iya. Tahun-tahun 70-an dia itu. Iya. Banyak yang nonton paling seneng. Iya. Apalagi saya. Jadi gini, Be, waktu kecil saya sampai berpikir kapan ya bisa ketemu Rano Karno. Tapi pikiran saya waktu itu, lah, saya tinggal di daerah, Rano Karno di Jakarta, apa mungkin? Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah udah menghendaki sesuatu terjadilah. Kemudian saya nggak nyangka, Be, bisa kerja di Jakarta sebagai wartawan. Jadi saya jadi wartawan tahun 1987. Waktu itu bekerja di sebuah majalah remaja namanya majalah Estafet. Kantornya di Jalan Keramat Raya. Persis di belakang Bioskop Grand. Bukan Repoli bukan ya? Bukan, kalau Repoli sebelah sana. Jadi Grand itu bersaudara sama Mulia Agung. Oh, Mulia, iya ada Mulia Agung. Di samping Grand dan Mulia Agung itu ada Maya Indah Building. Nah, disitulah saya berkantor. Itu 87 baru belajar jadi wartawan dan salah satu keinginan saya bertemu dengan Rano Karno. Cuma waktu itu nggak tahu nomor telepon rumahnya, Be. Kayaknya pada saat itu belum ngetren HP. Iyalah. Jadi saya teman-teman saat itu seneng wawancara artis, beberapa artis nasional sudah saya pernah wawancara. Dan saya masih penasaran gimana caranya bisa ketemu Rano Karno. Nah, saya sering ke kantor Parvi, Persatuan Atas Film Indonesia yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Sering saya ke sana, banyak temen. Terus di kantor Parvi itu ada kantor Rano Karno, namanya Karnos Film. Itu di lantai 2. Setiap kali saya ke sana kosong. Waduh, gimana caranya? Terus pada tahun 1987 itu saya lupa bulannya, Be. Saya siang-siang main ke sana. Ternyata ada Rano Karno di kantornya. Ketemu juga ya. Saya minta izin sama asistennya untuk bertemu untuk wawancara, padahal nggak janjian. Iya. Di luar dugaan, Rano
menyambut hangat kedatangan saya untuk diwawancarai. Ah, jadi setelah wawancara panjang lebar tentang film, tentang politik, ini foto ini Tahun berapa itu? tahun 87 Be. 87 ya. Ah, Oh iya, masih iya. anak muda dia. Jadi Sama seumuran saya lah waktu itu, Bang. saya bersama seorang teman wawancara hampir 2 jam, terus dia ditraktir makan sate kambing di kantornya itu. Nah, itu pertemuan saya yang sangat berkesan dengan Rano Karno, dan jujur saja walaupun saya sekarang masih aktif sebagai wartawan, belum pernah ketemu lagi dengan Rano Karno. Namun saya terus mengikuti perkembangannya. Jadi Rano Karno itu bukan hanya sebagai aktor, tapi kemudian terjun ke dunia politik, bergabung dengan Oh iya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Betul. PDIP. Terus karirnya rupanya bagus, pernah jadi wakil gubernur Banten, kemudian jadi gubernur Banten. Dan yang isu terbaru, saya nggak nyangka Rano Karno dicalonkan oleh partainya PDIP menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024, berpasangan dengan tokoh senior PDIP Pramono Anung. Pramono Anung dan Rano Karno akan bersaing dengan Ridwan Kamil yang berduet dengan Suswono, juga dengan calon dari jalur independen. Siapapun yang akan memenangkan pilkada itu berarti yang terbaik bagi warga Jakarta. Saya karena tinggal di Kabupaten Bekasi nggak punya hak pilih, tapi sebagai seorang wartawan saya terus mengikuti perkembangan Rano Karno. Kembali ke pertemuan saya dengan Rano Karno tahun 1987 ini. Mantap itu, saya nggak nyangka, nggak janjian mau dia menerima. Wah, dia cerita panjang lebar tentang perjalanan karirnya di dunia film dan obsesinya di dunia politik. Dari ngobrol-ngobrol dengan Rano Karno tentang politik, dia rupanya pengagum berat Bung Karno. Dia sebut Bung Karno tokoh hebat. Waktu itu Rano Karno belum berpartai, nama bapaknya aja Soekarno. Iya. Pokoknya Rano Karno sidul anak Betawi ini luar biasa karirnya ini, dan sampai sekarang saya kepingin ketemu, tapi ya belum terwujud. Kalau sekarang kita ngelihat penampilan Rano Karno gemuk deh. Film-filmnya waduh, film-filmnya banyak yang nonton. Salah satu film yang dia bintangi Gita Cinta dari SMA, itu diangkat dari novel karya Edi D. Iskandar. Saya waktu itu baca berulang kali novelnya. Wah, kisahnya sedih banget. Jadi dia mencintai teman sekolahnya, kemudian ternyata yang dicintai itu sudah dijodohkan oleh orang tuanya, Kesan-kesan Babe nonton film Rano Karno gimana, Ya itulah, kalau kita lihat dari penampilan selama dia menjadi ditampil, ya memang kita salut sama Rano Karno. Siapapun pasti dia paling senang semua, nggak muda nggak tua waktu dia sebagai peran, ya kan? Iya, kalau saya lihat jiwa, apalagi yang namanya anak-anak muda, anak-anak baru itu, waduh, udah pada main saingan lah kalau pengen tampilan Rano Karno tampil.
Iya, di dunia film-filman iya, pasti tidak ada yang nggak nonton itu waktu itu, iya. pasti itu. Hmm. Hmm. Para sahabat, saya tuh hobi main tenis meja atau pingpong. Kebetulan saya satu grup WA, grup WhatsApp pingpong bersama mantan istri Rano Karno, Mbak Nani. Nah, jadi saya belum pernah ketemu Mbak Nani, tapi sering chat di grup WA pingpong. Berkisah tentang tenis meja, nggak masalah pribadi. Jadi gini Be, Oh, Rano ketemu Karno juga pertama itu. kali menikah dengan Nani Nani. Suwarno di tahun 80-an. Nani Iya. itu petenis meja nasional Iya, yang memang sangat terkenal dan betul. orang cantik. Nah, Rano Karno setelah berpacaran menikah Be, menikah sama Nani. Jadi menikah dengan Nani, masih aktif main tenis meja atau pingpong. Rano Karno terus menggeluti dunia film. Nah, kemudian mereka bercerai Iya. setelah cukup lama menduda. Nah, kemudian Rano menikah dengan Dewi, istrinya sekarang ini Be. Jadi Sekarang ya. saya penasaran apakah Rano Karno Iya. hobi main pingpong juga. Kalau hobi main pingpong asik juga ini nonton. Iya, kesibukan dia. Film Rano Karno yang sinetron yang Babe sukai apa? Ya itulah memang kisah cinta dari SMA itu Mm-mm. paling meledak itu setiap remaja, iya di mana-mana pelosok yang kalau nonton film dia ya pasti Iya. itu seneng itu Pak. Mm-mm. Yang paling bagus gitu istilahnya waktu, karena senang pada remaja semua kan Mm-mm. pada waktu itu juga. Itu film itu yang paling bagus. Kalau sinetronnya Be? Sinetronnya ya itulah Sidul Anak Sekolahan, Iya. itu aja tuh Iya, sisa-sisa bicara Betawi. bicara tentang sidul anak sekolahan, sepengetahuan saya begini, teman-teman. Dunia perfilman sudah lama gulung tikar ya, kalah sama film-film impor. Terus yang jadi perhatian penonton adalah sinetron karena nggak perlu keluar ongkos untuk ke bioskop. Nah, banyak sinetron dengan aneka tema. Di saat itulah Rano Karno berjuang keras mempunyai konsep untuk bikin sinetron anak sekolahan. Dari informasi yang saya baca, dia sudah melobi banyak pihak untuk meyakinkan bahwa sinetron ini bagus, dan perjuangan Rano Karno menemui hasil yang bagus. RCTI berkenan menayangkan dan ternyata meledak Be. Gimana kesan Babe tentang sinetron Sidul Anak Sekolahan? Iya itulah sangat berkesan itu. Iya sangat bagus. Di mana menceritakan ya seorang ya istilahnya orang-orang Betawi dulu yang istilahnya belum modern lah ya pada waktu itu. Iya. Setelah ditampilkan di tayangan di RCTI itu banyak yang komentar sangat bagus itu Pak hasilnya. Iya. Iya. Boleh itu yang membuat dimukakan di masyarakat juga. Terus ini Be, komentar Babe gimana tentang Rano Karno yang akan berjuang di Pilkada Jakarta 2024 ini? Ya sebetulnya sih memang saya cocok, setuju juga dia kalau untuk jadi untuk mewakili di DKI. Iya. Ya cuman ya itulah karena pasangan kita yang tidak cocok, ya yang tidak cocok itu dengan Rano yang nggak cocok lah gitu. Iya. Kurang cocok sama pasangan Rano, tapi kalau untuk Rano ya sih tetap kita Iya. dukung. Teman-teman, pada awal sebelum pendaftaran cawagup DKI itu sudah bermunculan brosur pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno. Wah, udah semua banyak yang seneng gitu. Senang. Ternyata keputusan dari PDIP
ternyata berbeda. Rano dipasangkan dengan Pramono Anung. Nah, sebenarnya Babi termasuk yang kecewa ya Anies nggak dipasangkan dengan Rano Karno ya. Iya betul betul itu. Hmm. Kecewa itu. Kalau untuk Rano sih tidak, ya. Iya. Tetap saya dukung. Sebenarnya kalau berandai-andai kalau Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno, peluangnya bagaimana deh? Ya itu lebih bagus dan peluangnya lebih mantap, iya, daripada dukungan masyarakat di Betawi juga, ya. Iya. Karena mereka ini mempunyai figurnya masing-masing, udah emang bersatu, udah Iya. bisa kita artinya udah nggak canggung lagi. Iya. Karena mereka masing-masing figurnya bagus, ya kan. Iya. Rano juga figurnya lebih bagus, udah pengalaman juga di bidang figur entertainment, ya kan, udah mengalami di gubernur, ya udah cocok sama Iya. aja itu. Kalau dia berdua itu Iya. sejalan lah istilah untuk Iya. membangun DKI. Iya. Saya sendiri nggak menyangka Anies terpental, dan lebih kaget lagi yang dipasangkan oleh PDIP dengan Rano Karno adalah Pramono Anung. Teman-teman, Anies Baswedan non partai, artinya dia tidak menjadi anggota partai apapun. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno adalah kader PDIP. Jadi mereka, Rano Karno dan Pramono Anung, siap menjalankan tugas dari partainya. Nah, inilah fakta yang terjadi. Jadi bagi para pendukung Anies tentu saja kecewa karena Anies nggak jadi pasangan dengan Rano Karno. Selain itu lebih menyakitkan lagi, Anies nggak dapat tiket untuk berlaga di Pilkada 2024. Kalau Babe Yaya untuk Rano Karno sih oke, cuma kurang serg sama pasangannya. Bagi Babe Yaya yang pas berpasangan dengan Rano Karno adalah Anies Baswedan. Betul itu, Pak. Apa harapan Babe pada Rano Karno? Ya mudah-mudahan nih Pak Rano Karno untuk menjadi seandainya terpilih jadi pilkada di DKI, dia artinya mewakili orang-orang Betawi lah yang mendukung dia, segala apapun supaya dia bisa dapat merubah kesejahteraan masyarakatnya di lingkungan dan membangun ekonomi yang lancar. Itu aja saya untuk Rano Karno. Bagus sekali harapan Babe, bagus sekali doa Babe untuk Rano Karno. Teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Yaya di sebuah tempat di Jakarta. Pak Babe Yaya salah satu teman ngobrol yang mengasihkan dan menginspirasi. Terima kasih Babe. Ya sama-sama. Terima kasih Bro and Sis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.